Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Saputra. Pada video ini saya akan membuat video mengenai penyelesaian materi mengenai DHCP dan DNS serta mengenai web dan email pada Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum videonya dimulai, video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya dalam pertemuan ke-13 pada mata kuliah CCNA Routing Switching yang pertama. Oke, langsung aja pada materi yang pertama. Itu kita disuruh untuk menyelesaikan konfigurasi DHCP serta DNS server. Jadi DHCP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan distribusi IP address secara otomatis, sedangkan DNS ini adalah protokol yang digunakan untuk melakukan identifikasi kepada IP address agar nantinya bisa diakses melalui domain. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kita coba selesaikan paket tracernya. Oke, yang pertama di sini kita disuruh konfigurasi IP versi 4 pada inkjet printer with static IP versi 4. Oke, kita cari inkjet printer. Sebelah mana inkjet printer? Oh, ini. Oke, jadi kita coba klik si inkjet printernya, terus kita masuk ke bagian config tab, terus nanti disuruh which display the global setting, terus start relation gateway address global and DNS. Oke, kita setting untuk gateway addressnya itu ke IP ini 192.168.0.1 gateway-nya, sedangkan untuk DNS-nya kita akan setting ke server ini 64.168. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk interface flash Ethernet 0 kita disuruh memberikan IP secara statik juga. Kita masukkan 192.168.0.2, lalu subnet masknya 255.255.250. Oke, selanjutnya udah kita close. Oke, konfigurasi pertama sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi pada wirelessnya ya. Jadi di sini kita disuruh klik untuk wireless routernya, kita coba klik. Terus kita masuk ke tab config. Nah, ini. Nah, kita disuruh untuk melakukan change the IP address. Oke, kita disuruh ngeset IP addressnya ya. Di wireless routingnya ini. IP addressnya itu di mana? Dari setup Windows display by default. Configure the following setting network setup section. Oh, sorry, kita disuruh masuk ke tab GUI terus. Oke, kita disuruh change IP address, berarti ini kita ubah ke 192.1. Oke, sudah. Terus subnet masknya kita rubah ke 255.255.250. Selanjutnya kita enable DHCP servernya, lalu kita bikin static DNS1 address. Static DNS1 address. Oke, ini udah. Ini netmasknya kita enable maximum number, lalu set the static DNS1 address to 64.168. Kita copy. Mana nih static DNS addressnya? Kita coba carikan static DNS address apa di sini. Tersetup DHCP reservation. Oh, ini buat yang kalau dia udah ini ya, scroll down and then click
ini tapi belum. Oh, ini static DNS1 64.1.88. Udah, oke kita save. Oke, setelah itu kita close. Nah, tadi adalah kita mengatur setting DHCP server ya. Jadi nanti si wireless router ini akan bertindak sebagai pendistribusi IP ya. Jadi dia sebagai penyedia layanan DHCP servernya. Oke. Selanjutnya kita akan coba request DHCP dari home laptop. Kita coba masuk home laptop. Lalu kita masuk ke tab desktop biasanya. Kita coba baca instruksinya. Oke, masuk ke tab desktop, terus pilih IP configuration. Mana nih? Nah, ini. Oke, IP configuration. Terus kita coba klik dia jadi DHCP. Dia lagi request. Nah, ini udah berhasil nih DHCP request successful. Nah, ini dia udah dapat IP-nya 0.100, subnet masknya, default gateway-nya sama DNS servernya. Ini sesuai sama yang kita konfigurasi tadi. Oke, berhasil. Terus kita coba request DHCP server dari tablet juga. Nah, ini home sama laptop sama tabletnya udah sama-sama terhubung ke wireless networknya ya, ke wireless router ini melalui jaringan wireless. Nah, kita lakuin hal yang sama pada tablet. Kita masuk ke tab desktop, pilih IP configuration, terus kita pilih DHCP request. Oke, udah berhasil, sukses. 102. Tapi should now have a full IP configuration. Oke, udah. Oke, setelah itu tablet should know and verify your Oke, setelah itu laptop sama tablet sekarang udah bisa dapat IP address melalui DHCP servernya wireless routernya. Setelah itu kita coba akses websitenya nih. Kalau saya pikir kita buka lagi tablet tadi, terus kita coba web browsernya. Nah, kita disuruh mengakses si ini IP ini 10.10.2 the central server. Nah, udah bisa nih, udah kebuka websitenya. Atau ini kita buka lagi branch server. Nah, udah nih, berarti udah terkoneksi ya. Reopen the website, test the names for the same website by entering. Oke, kita coba buka lagi. Kita disuruh close, terus open lagi, terus masukin nih web. Kita disuruh fast forward tab. Begitu speed. Oke, kita coba speed. Udah, hostname unresolved. Ini juga kita coba cek. Nah, udah hostname unresolved. Nah, ini biar katanya nanti bisa kedetek ya. Configure record DNS server. Oke, jadi tadi kan kita udah coba ngakses tuh DNS server sama central server by domainnya. Nah, kan ini domainnya belum di setting ya, jadinya tadi hostname unresolved. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke mana nih, configure famous.dns.pka with records for central server and branch server. Typically DNS records are registered with companies, but for the purpose of this activity your control famous.dns on the server on internet. Oke, kita coba konfigurasi ya DNS servernya. Kita masuk ke internet cloud, terus kita disuruh buka yang ini nih, famous.dns.pka. Oke, terus selanjutnya itu kita disuruh
kita disuruh buka tab bagian service and then DNS. Oke, service DNS. Oke, selanjutnya kita disuruh mendaftarkan domainnya ya, domain yang tadi kita akses, yaitu centralserver.pt.pka. Kita daftarkan, resource name-nya itu ini, terus address-nya itu ini yang 10.10.2. Oke, kita add, coba kita add. Terus selanjutnya yang kedua ada branch server, terus kita add juga. Nah, add. Oke. Oke, kita exit back to internet cloud. Nah, oke. Jadi untuk konfigurasi DNS-nya cuma seperti itu ya. Kita tinggal daftarkan si domain sama si IP address-nya. Oke, jadi kita balik lagi ke tempat tadi, ke internet cloud nih. Terus kita coba verify nih, kita verify the ability of the client for use DNS. Jadi kita disuruh ngecek apakah DNS-nya berhasil apa belum. Nah, kita coba cek nih, klik home laptop atau tablet. Kita coba klik laptop, terus habis klik laptop, nah if the browser is open, close it and then select command prompt. Oke, kita select command prompt, terus kita disuruh masukin perintah ipconfig/all. Nah, ini perintah ini itu digunakan untuk kita mengecek semua interface yang ada di laptop ini. Nah, ini udah. You should see the IP address of the DNS server. Nah, ini IP address-nya udah ada ya, 64.100.88. Oke. Terus kita disuruh coba ngeping ke DNS servernya. Oke, kita coba ping. Nah, ini udah reply, udah berhasil berarti. Terus kita coba disuruh NSLookup nih. Nah, NSLookup ini berfungsi untuk mengecek sebuah IP address dari sebuah domain. Jadi kalau DNS tadi kan dia fungsinya untuk mengubah IP address menjadi domain. Nah, NSLookup ini berfungsi untuk mengecek IP address dari sebuah domain gitu. Kita pastekan. Nah, udah bener nih, ke 10.10.10.2 untuk yang sentralnya. Terus yang ke branch-nya maaf, untuk yang branch-nya itu kita coba cek juga. Nah, udah bener nih, 64.100.21. Oke. Kita coba akses lagi si hostname-nya tadi. Kita coba akses central.pka. Go. Nah, udah bisa nih. Yang branch-nya juga kita coba akses. Copy lagi. Nah, udah berhasil dulu nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang konfigurasi DNS serta DHCP-nya. Jadi kurang lebih untuk DHCP-nya itu kita fungsikan sebagai pendistribusi IP. Jadi nanti klien-kliennya itu nggak perlu nge-setting IP address secara manual ya. Jadi kita bisa langsung request ke DHCP server. Nah, untuk DNS-nya sendiri itu berfungsi sebagai translator ya, sebagai translator untuk IP address agar bisa diakses melalui domainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan ke bagian satunya lagi, yaitu mengenai ini dia, mengenai web dan email. Oke, langsung aja kali ya, langsung aja kita akses nih. Kita disuruh yang akses central server. Di mana central server? Central server ada di sini. Oke. Kita disuruh buka central server, lalu kita mengakses service terus HTTP. Oke. Jadi untuk yang web dan email itu
kurang lebih. Jadi nanti web itu kayak yang tadi kita akses ya, kayak yang central server yang kita tadi buka di browser, itu kan namanya web server. Nah, sebelum itu bisa digunakan itu kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kenapa tadi udah bisa? Karena tadi di soal PKA-nya itu memang sudah didesain agar udah langsung bisa, karena tadi case-nya itu cuman buat DHCP serta DNS. Nah, sekarang kita coba konfigurasi untuk bagian web server dan juga email servernya. Pertama kita akan coba konfigurasi web servernya. Kita masuk ke central server, terus masuk ke tab service HTTP. Oke, terus kita disuruh mengonkan yang HTTP sama HTTPS. Oke, terus klik on, udah. Optional personalized HTML code. Oh, ini optional aja ya, katanya disuruh. Kita disuruh ngedit si HTML-nya gitu. HTML-nya ini kayak ya kalau kita belajar pemrograman itu landing page-nya ya, jadi kayak page HTML-nya. Itu beda case lagi sih. Oke, jadi di sini kita udah aktifkan HTTP dan HTTPS-nya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang HTTPS-nya itu udah pakai SSL, udah pakai security ya, sedangkan yang HTTP itu biasa tanpa security. Oke, selanjutnya kita disuruh repeat step 1A, 1C, branch server. Oke, kita disuruh lakukan yang sama di branch server yang ini. Masuk tab service, HTTP, kita buka on kan. Oke, selesai. Udah, kita close aja. Terus kita coba verify the web server by accessing the web page. Oke, kita coba buka PC 3 sini. Terus kita buka desktop, kita buka browser harusnya ya. Bener. Kita coba akses IP servernya, central server. Apakah dia bisa? Nah, udah bisa nih. Ini web servernya udah jalan. Nah, kalau tadi kita otak-atik nih si HTML-nya, misalkan hello world index. Nah, index HTML misalnya. Misalkan central servernya kita ganti selamat datang di gitu ya, tambahin selamat datang di central server. Nah, kalau kita klik save ya, yes. Terus kita coba cek lagi nih di kita akses. Nah, itu berubah ya, di selamat datang di central server. Nah, udah bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita ubah ke yang ini, ke yang branch. Nah, udah berhasil juga yang branch. Kita akses domainnya, udah bisa juga. Kita akses domain yang branch juga. Branch server nggak bisa ya, yang salah nih. Udah bisa nih. Mungkin tadi karena proses si IP address-nya. Protocol is translating the central server. Protokolnya yang tadi kita udah konfigurasi, yaitu DNS server, namanya domain name service. Oke, selanjutnya kita disuruh konfigurasi email service di server. Kita coba buka central servernya, terus kita masuk ke bagian mana nih? Oke, configure the central server to send SMTP and receive POP3 email. Oke, jadi SMTP dan POP3 itu protokol email service ya. Terus jadi SMTP itu server mail, T-nya apa begitu, terus protokol gitu. Jadi SMTP itu service untuk nge-send-nya, sementara POP3 itu service untuk nge-receive-nya, untuk menerimanya gitu. Oke, langsung aja kita konfigurasi central server, terus kita ke tab service, and then kita buka tab email. Terus kita aktifkan untuk SMTP service dan POP3-nya.
Oke, udah. Terus set the domainnya ini centralservice.pka pt.pka. Set. Oke, user passwordnya belum. User name-nya itu ini central user dan passwordnya itu Cisco. Oke, udah. Set, kita pluskan. Oke. Nah. Oke, udah. Selanjutnya configure. Oke, kita lakukan hal sama kayaknya nih. Oke, kita buka yang branch server. Terus kita ke yang mana nih? Oke, kita lakukan yang sama ke email, terus ke SMTP di on kan sama PUBG juga. Terus kita set domainnya branch server. Terus kita tambahkan usernya brancher user sama passwordnya Cisco. Udah. Oke. Setelah itu kita buka PC3 lagi, PC3 dan PC3 dan juga oke, kita saya cek apakah berjalan. Oke, masih berjalan. Kita set PC3, terus kita ke desktop, habis itu email mana nih, desktop email, oh ini. Oke, kita disuruh nih ya, ngebuat sebuah email ya. Kita coba melakukan send email menggunakan service yang sudah kita setting tadi. Username-nya central user, terus email address-nya central user, central server. Incoming-nya ini incoming mail server, outgoing mail servernya juga sama. Username-nya central server, central user, terus passwordnya Cisco. Habis itu kita save. Udah. Terus the mail browser Windows. Oh ya nih, jadi mail browsernya kebuka. And then kita buka, klik receive. Nah, ini udah sukses nih ya, receive mail success. Receiving mail from POP3 server 10.10.2 berhasil. If everything has been correctly and determined by this. Nah, ini udah sukses ya, receive mail server sukses. Oke. Selanjutnya configure on the cells. Oke, jadi kita buka yang cells ini. Terus kita akses emailnya lagi. Oke, jadi kita buka email dan kita masukkan branch user. Terus email address-nya ini branch user @branchserver.pt.pk. Terus email servernya yang tadi ya, yang branch server. Username-nya adalah username yang udah kita buat tadi. Oke. Cisco passwordnya kita save. Terus kita receive coba. Oke, sudah berhasil di receive. Oke, terus kita sekarang akan coba nge-send email from the sales client and the PC3 client. From the cell mail browser, klik compose. Oke, kita coba cek ya. Kita akses mail browser. Oh, yang tadi ya. Nah, ini mail browser, terus kita klik compose. Nah, kita coba nge-send ke central server. Jadi tadi itu kita mendaftarkan ya, configure email service-nya, email service yang udah kita konfigurasi di server tadi, kita daftarkan di
PC3 dan juga PC Sales ya, agar si PC3 dan PC Sales ini bisa mengakses email service-nya yang udah kita konfigurasi di server. Kita akan coba sekarang uji coba melakukan pengiriman email dari Sales menuju PC3. Jadi kita send-nya to-nya ke central user at central server pt.pka. Kita bikin subjeknya ini, terus personalize subject line, and then email body-nya personalize the email. Oke, kita coba send. Sudah nih, sending email, send sukses. Terus kita verify di PC3 nya apakah dia sudah menerima emailnya. Kita coba cek klik receive nih. Nah, ini udah masuk nih email dari sales tadi ya. Nah, ini personalize the email, personalize the subject line. Oke. Kurang lebih seperti itu. Service-nya udah berjalan, service web service dan juga emailnya. Jadi tadi ya, untuk webnya berfungsi sebagai web service yang bisa kita akses melalui domain maupun IP address-nya. Lalu untuk mail servernya juga, email servernya juga sudah berhasil kita konfigurasi, udah berhasil dilakukan uji coba juga. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk videonya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.